Pemirsa, lantas bagaimana dengan nasib 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di penjara? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, kemudian mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan juga pakar hukum Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Bang Insang terlebih dahulu ya. Bang Insang, ini pasca putusan dari hakim, kapan Peggy akan dibebaskan? Ya, hari ini sejak antara jam 1:30 tadi kami sudah berada di Polda Jawa Barat. Kami juga sudah langsung masuk ke Direktur Kriminal Umum gedung, namun sampai saat ini masih tahap administrasi. Informasi yang terakhir kami mendengar bahwa akan dilakukan gelar dulu. Namun kami kalau dihitung sudah kurang lebih 3 jam kami berada di sini. Masih dalam situasi menunggu, tapi yang pastinya bahwa kami mengharapkan Peggy Setiawan hari ini juga harus dikeluarkan dari rumah tahanan. Mengingat putusan pengadilan itu sudah cukup jelas, kemudian putusan pengadilan berkekuatan sama dengan undang-undang, artinya mau diketahui atau tidak ketika dengan terbitnya putusan pengadilan seharusnya Peggy Setiawan segera mungkin harus dikeluarkan. Namun sampai saat ini kami masih menunggu. Baik, kira-kira demikian, Bang. Bang Insang, kita bahas sedikit permasalahan di pengadilan. Apa saja yang mendasari hakim mengabulkan pra peradilan dari Peggy Setiawan menurut Abang? Ya, yang pertama adalah tetap bermuaranya pada penetapan tersangka. Yang pertama itu yang menjadi pertimbangannya bahwa penetapan DPO tidak pernah disampaikan. Ya, tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya juga adalah penetapan tersangka yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 seharusnya manakala berdasarkan laporan polisi, perkara ini kan laporan polisi dari saudara Rudiana. Seharusnya berangkat dari laporan polisi, merujuk pada putusan 21, walaupun hanya sebatas di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, calon tersangka harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Namun faktanya Peggy Setiawan langsung ditangkap dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Itu yang menjadi dasar sehingga Hakim Tunggal menilai kinerja dari kawan-kawan penyidik menyalahi prosedur. Kira-kira demikian. Oke, kita menuju ke Pak Ugro. Kita mungkin bahasnya lebih ke efek setelah Peggy ini bebas ya, terhadap kasus hukum secara keseluruhan, terutama untuk 7 terpidana yang saat ini tengah menjalani hukuman itu seperti apa, Pak Ugro? Jadi dengan putusan Peggy dibebaskan oleh sidang pra peradilan, kalau saya melihat ini bisa seperti teori efek domino tadi. Jadi satu kena jatuh semua, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik karena ada beberapa terpidana yang sudah melalui proses PK dan sampai gerasi. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia ini gerasi juga pertama harus minta maaf. Tapi orang biasanya merasakan saya tidak salah, ya udah nggak apa-apa saya minta maaf, yang penting gerasi gitu. Tapi ya begitu ada kejadian seperti ini, mungkin suatu saat perlu ada perbaikan tentang undang-undang gerasi. Bagaimana gerasi yang sebaiknya dilakukan seperti itu. Jadi harus ada tim sebelum diputuskan gerasi untuk melihat kasus ini secara utuh seperti ini. Oke, sebelum masuk ke aturan itu Pak Ugro, artinya dengan Peggy bebas ini apakah potensinya besar juga untuk 7 terpidana lain bebas atau seperti apa? Sangat kemungkinan besar sekali bisa bebas. Oke. Baik, kita menuju Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, 7 terpidana ini pernah melakukan gerasi. Dalam gerasinya kan menyatakan bersalah. Apakah memungkinkan kembali melakukan peninjauan kembali atau PK? Ya, jadi begini, gerasi itu ampunan. Jadi sebentuk upaya hukum, tapi upaya hukum terhadap eksekutif. Sifat melawan hukumnya tetap ada, gitu loh. Oleh karena itu, kalau kita bicara gerasinya ditolak, berarti sifat melawan hukum ada. Sekarang yang kedua, apakah terhadap ini bisa dilakukan PK? Beda, bisa. Karena PK ini nanti akan meluruskan bahwa ketika ada bukti baru akan menjadikan putusan bebas. Jadi PK itu putusannya tidak menjadi lebih berat, tapi lebih ringan. Oleh karena itu kalau ini kasus sebagai bentuk penyertaan, berpotensi 7-7-nya
lepas semua. Jadi beda kalau gerasi itu non hukum. Jadi kita minta ampun kepada raja, oh ya ampun, tapi sifat non hukum tetap ada. Jadi tidak melihat pada sifat perbuatannya. Syukur memang melupa, tapi tidak bisa. Jadi kuncinya, saya ulangi, gerasi tidak menghilangkan sifat melawan hukum. Tapi kalau PK bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya. Dengan demikian, suatu taktik yang berbeda, segmen yang berbeda antara gerasi dan PK. Oke. Begitu, Mas. Oke, jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kemudian korelasi ya antara Peggy bebas dengan 7 terpidana lainnya berpotensi bebas. Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Kami kembali hadir untuk Anda.